Oke, kali ini kita mau cek lokasi dan kita cek hasil pemangkasan kita ya. Sudah umur 2 bulan yang lalu dan kita akan juga lakukan pemangkasan. Kira-kira pemangkasan yang tepat untuk alpukat seperti apa ya? Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, kembali lagi di Haunan Farm. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dan tentunya kali ini kita akan coba ngebahas bagaimana sih hasil pemangkasan yang sudah kita lakukan sebelumnya dan bagaimana sih cara pemangkasan yang tepat, bagaimana cara pemangkasan yang baik pada tanaman alpukat. Nah, kita sudah berada di kebun dan kita akan lakukan langsung ya guys ya. Nah, sebelum kita praktek, kita akan bahas sedikit terkait tentang pemangkasan gitu. Nah, pemangkasan sendiri itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, pemangkasan itu adalah kegiatan menghilangkan bagian-bagian tertentu yang dianggap kurang bermanfaat ya. Kita coba menghilangkan beberapa cabang, menghilangkan beberapa ranting yang ditujukan agar pertumbuhan tanaman lebih optimal. Nah, pemangkasan sendiri itu ada berapa gitu. Nah, untuk pemangkasan itu teman-teman bisa baca-baca, bisa cari referensi ya di Google dan di manapun. Yang jelas untuk pemangkasan sendiri itu ada 3 ya guys ya. Utamanya ada 3 pemangkasan. 3 jenis pemangkasan. Yang pertama adalah pangkas bentuk, pangkas produksi, dan juga pangkas rejuvenil atau pangkas peremajaan. Nah, kita tahu ya kalau untuk pangkas bentuk artinya kita lakukan pangkas itu sedari dini, sejak dini dan sejak awal kita sudah lakukan pangkas untuk membentuk tanaman tersebut. Nah, kemudian kalau pangkas produksi sendiri itu adalah kegiatan memangkas yang ditujukan untuk meningkatkan atau menginduksi munculnya bunga pada tanaman. Nah, pangkas produksi ini biasanya banyak dilakukan pada tanaman-tanaman guava, kemudian pada tanaman mangga ya. Nah, selanjutnya juga ada pangkas peremajaan. Untuk pangkas peremajaan atau rejuvenasi itu adalah pangkas yang dilakukan cukup ekstrim gitu. Artinya ekstrim itu gimana? Biasanya pangkasnya itu langsung dipotong seluruh bagian. Kita hanya sisakan mungkin batang bawahnya ya, sekitar 1 sampai 1,5 meter, dan nantinya dari batang bawah yang kita sisakan itu akan tumbuh tunas baru. Itulah yang nanti pangkas peremajaan, dia akan meremajakan tanaman itu kembali. Ya, biasanya banyak dilakukan di kebun teh gitu ya. Dia akan dilakukan peremajaan seperti itu. Nah, mungkin langsung saja. Oke, lanjut ya. Kita akan lakukan pemangkasan pada tanaman alpukat kita. Ini adalah alpukat Miki yang sudah berumur 2 tahunan ya guys ya. Dan kita lihat sebenarnya di dalam sana sudah ada buahnya ya. Ini masih belajaran, jadi buahnya belum banyak ya. Kita harapkan kita akan pangkas, harapannya tahun depan ini akan memiliki produksi yang cukup banyak gitu ya. Jadi kita mulai lakukan perawatan. Nah, teman-teman bisa lihat ini awalnya kita sudah lakukan pemangkasan di bagian sini ya. Jadi sudah kita potong, kita pangkas, kemudian dia tumbuh cabang lagi. Nah, kemudian di atas kita pangkas lagi sehingga dia nyabang lagi. Memang kita sengaja untuk kita bentuk bagaimana kondisi tanaman itu akan melebar. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini juga sama ya, jadi sebelumnya kita sudah lakukan pemangkasan pada bagian pucuk. Pada bagian ujung kita pangkas seperti ini. Nah, jadi kita sudah hilangkan pada bagian ujung, kemudian dia tumbuh tunas ya. Di sini ada 5 tunas, tapi yang optimal ini ada 4 tunas yang besar. Kemudian pasti akan selalu ada salah satu tunas yang dominan, dan dia akan tumbuh ke atas lagi. Nah, setelah tumbuh ke atas akan kita potong lagi. Harapannya agar tanaman ini tidak terus-menerus ke atas, tapi kita akan maintain, kita akan pelihara bagaimana kondisi tanamannya bisa melebar ke samping. Nah, kita langsung potong ya. Jadi yang pertama, kita akan pangkas pada bagian-bagian pucuknya teman-teman. Jadi kita lihat ketika bagian pucuknya itu sudah mulai tinggi, kita akan kurangi. Nah, ini kita akan potong di sini. Jadi sengaja kita kurangi bagian pucuk, dan di sini juga akan kita kurangi. Ini untuk kegiatan agar tunasnya ini lebih banyak, dan tentunya tunasnya akan melebar ke samping. Ini juga sama teman-teman. Ini awalnya pada bagian pucuk sudah kita potong, tunas baru ada 3 ya. Sebelah sana pun sama, bagian pucuk kita sudah buang, kemudian dia tunas kembali ada banyak. Nah, sama seperti yang di sini juga teman-teman bisa lihat. Ini pada bagian sini, ini sudah kita hilangkan bagian pucuk, kemudian dia akan tunas kembali, tumbuh 3 sampai 4 tunas baru lagi, dia akan terus menyamping melebar. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sebelah sini pun sama ya. Ini juga melebar. Ini kita lihat tunasnya ini cukup banyak ya, ini bahkan sampai
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tunas baru dan dia melebar. Harapannya nanti masing-masing tunas bisa membawa bunga. Nah, lanjut ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita menghilangkan tunas-tunas yang berada di pucuk ya. Kita menghilangkan pertumbuhan dominan pucuk atau dominansi apikal ya. Apikal dominan kita hilangkan. Harapannya tunasnya akan ke samping ya. Kemudian tunasnya akan tumbuh lebih banyak dan harapan kita juga nantinya bunganya akan lebih banyak. Nah, selanjutnya selain itu pemangkasan yang kita lakukan juga kita tujukan pada ranting-ranting yang ke arah bawah nih guys. Nah, teman-teman bisa lihat ini banyak ranting-ranting yang belum kita pangkas ke arah bawah. Nah, kita akan kurangi di sini, kita akan potong. Karena nantinya juga kurang bagus ya, kurang bagus karena tentunya buahnya ini akan terlalu dekat dengan permukaan tanah dan akan mudah menyebabkan penyakit di sini. Kita langsung saja kita potong ya guys ya. Teman-teman bisa perhatikan, kita hilangkan nih ranting-ranting yang di bawah. Nah, kemudian ini ada tunas air. Ya, ini ada tunas air seperti ini. Ini ada tunas air juga kita akan hilangkan. Di sini tunas yang ke arah bawah akan kita kurangi, kita potong. Di sini pun sama. Nah, teman-teman bisa lihat, ini sudah ada buahnya guys. Ini kondisinya sedang berbuah. Ternyata buahnya nyumput di bawah guys. Ini sudah ada buahnya. Alpukat Mickey-nya sudah ada buah. Ini buahnya seperti ini, lumayan ya. Ini ada 1, 2, 3, ada 3 buah yang. Nah, setelah itu, jadi yang pertama tadi kita hilangkan bagian pucuk, kemudian kita hilangkan bagian-bagian yang ke arah bawah yang terlalu mepet dengan tanah, kita hilangkan. Dan juga kita akan hilangkan ranting-ranting yang menurut kita tuh tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Teman-teman bisa lihat di sini. Ini rantingnya terlalu rapat dan tentunya pertumbuhannya juga tidak baik ya. Pertumbuhannya tidak optimal dan tentunya ini justru akan menghambat atau mengambil nutrisi dari bagian-bagian lain karena dia tidak terkena cahaya sehingga bagian sini ini kurang optimal mengalami fotosintesis sehingga pasti nutrisinya akan ngambil dari bagian atasnya yang menghasilkan fotosintet. Nah, ini lebih baik kita buang saja. Kita buang karena terlalu ke dalam dan terlalu rimbun ke dalam, kita hilangkan. Di sini juga sama. Kita hilangkan bagian-bagian yang begitu rimbun. Harapannya untuk mengoptimalkan pencahayaan bisa lebih masuk secara optimal dan kita harapkan sirkulasi cahaya, sirkulasi udara juga cukup bagus dan harapan kita nanti mudah-mudahan pada periode berikutnya akan cepat untuk berbunga ya, tentunya bunganya akan lebih banyak lagi. Nah, jadi seperti ini ya, kita kurangin. Nah, kurang lebih seperti ini guys, teman-teman bisa lihat. Untuk pemangkasan di alpukat sendiri itu tidak begitu banyak yang harus kita buang ya guys ya. Teman-teman bisa perhatikan ya, hasilnya juga cuman seperti ini ya guys ya. Kita potong dan kita lihat pada bagian bawah ini sudah mulai rapi ya. Kita hilangkan pada bagian bawahnya, kita pangkas, kemudian ini kita lihat juga sirkulasi udara, sirkulasi cahaya juga sudah mulai masuk ya. Cahaya sudah mulai masuk, sudah mulai bagus ya. Bagian ujungnya kita sudah hilangkan dan harapan kita dengan seperti ini tanaman akan lebih cepat berbuah dan tentunya akan kita lihat periode berikutnya nanti kira-kira bunganya banyak nggak ya gitu. Nah, di sini juga kita akan cek ya. Kita akan cek kondisi tanaman kita yang sudah kita pangkas ya 2 bulan yang lalu. Ini kalau teman-teman masih ingat, ini tanamannya waktu itu masih kecil. Kita pangkas ya, ini juga sama Mickey. Kita pangkas, kemudian kita akan lihat ya. Ini pada bagian ujung, kita sudah pangkas seperti ini guys. Nah, dia sudah mulai melebar, dan ini pun sama ya. Ini sudah kita pangkas pada bagian ujungnya. Setelah kita pangkas, tentunya dia akan keluar tunas baru. Ini teman-teman bisa lihat. Dia akan keluar tunas baru, dan tentunya tunas ini akan dominan ya. Akan dominan dan tunas ini akan mengarah, akan ada salah satu tunas yang dia mengarah ke atas. Nah, ini akan kita buang karena ini mengarah ke atas, nantinya tanamannya akan ke atas. Nah, kita pengen tanaman biar ke samping sehingga kita kurangin tunasnya. Kita akan pelihara tunas-tunas yang ke arah samping. Nah, di sebelah sana pun sama ya, kita ada alpukat Nicole. Nah, alpukat Nicole pun juga waktu itu sudah kita pangkas. Jadi untuk tanaman yang masih kecil, pemangkasan yang kita lakukan hanya tertuju pada bagian pucuk.
Nah, kita kurangin pada bagian pucuk. Nah, sekarang kondisinya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi kalau tanaman dari awal kita bentuk, tentunya dia akan lebih bagus dan dia tidak tumbuh ke atas terus, dia akan tumbuhnya ke samping. Nah, ini yang kita harapkan agar perawatan, pemanenan nantinya akan lebih mudah kita lakukan. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Mungkin teman-teman ada insight atau ada pengalaman lainnya bisa tulis di kolom komentar kita. Tentunya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Minimal jadi cuan, maksimal jadi keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.